Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, sama' artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Basar artinya melihat, maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Hari ini 2 biji lah. Kenapa 2 biji? Karena solusi adatnya sebiji, sama. Ada balain. Jadi wajib Allah bersifat sama dan basar. Maksudnya wajib Allah itu bersifat mendengar dan bersifat melihat. Akal kita kada menerima kalau Allah tutulian atau Allah buta. Dalilnya sudah ada dalam Al-Quran. Apabila kita menganggap Allah kada mendengar, kita yakini itu kafir hukumnya. Kita anggap Allah kada melihat dan kita yakin, kafir. Makanya hati-hati apabila kita berbuat maksiat. Jadi jarak kawan, Tuhan melihat, ada, kita kada melihat ya. Hati-hati ucapan kayak itu. Amun kita yakini, maka hukumnya kafir. Tapi mun bagagayaan dosa gana. Kada melihat sidin ya. Nah, mudah kayak begaya kita, nah itu dosa gana. Berbuat maksiat tapi nya yakin Allah mendengar dan melihat dirinya, itu gana dosanya. Nang kayak kita berjudi di hadapan sarumbungan polisi. Wani bener loh kan itu. Nah, polisi mulai yang pangkat bintang 1 sampai bintang 4 prajuritnya ada. Kita berjudi di hadapannya, atau mabuk, atau bercucuntan, maka buahnya ada lengkap dengan senjata, lengkap dengan anjing yang herder itu. Wani benar, itu modelnya. Wani benar. Nah, Allah mendengar dan Allah melihat kada sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Kada boleh kita beranggapan Allah itu mendengar, jangan-jangan pakai telinga aja, atau boleh lihat pakai mata, ada sama. Kayak apa pendengaran Allah dan penglihatan Allah, hanya Allah yang tahu. Kada boleh kita memikirkan seharian duduk dia orang bini, pian memikirkan apa? Aku memikirkan kayak apa bentuk telinga Tuhan. Nah itu bungol tak? Kada disuruh nih tuh. Nah kada disuruh. Belain, kada ada yang tahu melainkan hanya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua pulang, penglihatan dan pendengaran Allah kada terbatas. Kalau penglihatan pendengaran makhluk terbatas. Yang ketiga pulang, penglihatan dan pendengaran Allah sifatnya khodim. Kalau penglihatan pendengaran makhluk hanyar ada. Imbahan itu berubah-ubah pulang. Bisa tutulian, bisa kakauran, bisa. Kalau Allah kada. Nah, imbahan itu pulang Allah melihat sesuatu benda. Itu kan lazimnya benda yang dilihat, ya kalau. Nah, Allah bukan hanya benda itu dilihat sidin, tapi benda itu pun didengar sidin. Jadi benda itu didengar dan dilihat sidin. Jadi benda apa aja bukan hanya dilihat tapi didengar. Kayak itu juga suara, lazimnya itu didengar oleh makhluknya suara. Tapi bagi Allah suara itu didengar dan dilihat sidin. Belain dengan makhluk. Apabila suara itu hanya didengar Allah, kada dilihat, membatasi kekuasaan Allah. Nah, jadi benda dilihat dan didengar, suara didengar dan dilihat oleh Allah. Nah,
itu satu, itu paham ya sudah kita. Nah lalu ujar Habib Usman Batawi, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia berkata yang haram, bahwa ia takut berkata yang haram, karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya. Nah, itu sama lah. Kalau basar, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tiada berbuat maksiat sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Maksud mukmin mu'taqid itu kita sudah yakin dan percaya Allah itu melihat dan mendengar. Nah maka kita disuruh beradab. Adab bagi yakin Allah mendengar kadawani bapandir yang diharamkan Allah Ta'ala itu minimal tuh pian. Maksimalnya jangankan yang diharamkan, yang sia-sia aja kada pun bapandir. Aku latihan olahraga muntong jadi bapandir seharian kada boleh nang kayak itu yang sia-sia. Sahurup jar guru bahari lah, sahurup aja tapi kada ada manfaatnya. Kita pandir berbahaya bagi hati kita, padahal kada berdosa juga tapi sia-sia. Tapi kita pandir tapi kada ada manfaatnya, berbahaya bagi hati kita. Bahayanya 4, bapandir hanya satu huruf apalagi satu kata, apalagi pian setengah hari merutit jurang tepur merutit setengah hari merutit, jadi bares kada, jadi duit kada, mata makan habang menhani kantuk cak dibawa guring selesai di pandiran. Nah lain tanya jawab ilmiah ada bapak ini kada pian bapak pantunan kita ini jah bagus, asal jangan memandir orang aja, asal muntong jangan yang berbuat yang haram aja, tapi kada ada manfaatnya juga. Nah apabila kada ada manfaatnya maka 4 macam di hati lah. Pertama, hatinya karas. Arti karas itu orang tadi kada tapi mau mendengari nasihat agama, para sabujurinya harus. Nah pengarasan ya kita satu, imbah itu pulang rajakinya dikurangi Allah Ta'ala. Nah katujuh bepandir rajaki dikurangi Allah Ta'ala, hati pengarasan. Yang ketiga, awak nini lamah garis miring panggaringan, makan penggancangnya pian tapi bila disuruh bagagawi apakah awak asal lamah pun aja. Nah itu tuh ketiga memang dasar katujuh bepandir, dan pemandirannya itu kada ada manfaatnya. Amun sudah jelas menggibah orang, adu domba dan lain sebagainya, itu jelas sudah haram hukumnya. Ini hukumnya kada haram, cuma sia-sia nah. Sudah 4 macam. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi hati karas, imbah nintu pulang rajaki dikurangi Tuhan, imbah nintu pulang awak apina lamah pina panggaringan padahal ada garing. Imbah nintu pulang yang keempat, yang terakhir, pangulir. Pangulir beribadah, pangulir bawirid, padahal wiritannya ada kayak roti kul atas ada jadi rumah, nang kayak burdah dalail Quran ada jadi rumah. Cuma karena muntung ini ketujuh memandir yang sia-sia, Allah pada memberi taufik lawan orang itu. Nah lalu pengulir sambutannya, sambutan orang kampungnya pengulir. Nah 4 macam tuh yang Allah timpakan kepada orang yang berpandir sia-sia. Amun haram yang dipandirnya jelas sudah berdosa. Semacam sudah imbah itu pulang basar. Basar ini bila yakin bahwa Allah melihat kita, maka orang itu takutan berbuat menggawi maksiat sebab Tuhan melihat. Nah jadi jar guru bahari lah kaduduanya nintuna amalannya sedikit aja jasidin mun handak jasidin sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui jurusnya langkah-langkahnya. Jadi jasidin sebutin ya kita tuh sudah yakin Allah bersifat sama dan besar kepada kita, sebutin katujuh bawirid istiqomah bawirid sebutin. Jadi jaga muntung tuh dijaga supaya jangan kada bawirid.
itu aja. Bawirid jangan tabuwirid. Arti wirid itu tuh amaliyah kita hari-hari, barian guru kita. Misalnya Rotiqul Atas nih, nah baca pagi sore, sekurang-kurangnya pagi atau sekurang-kurangnya sore. Istighfar 1000 kali misalnya, handap pian paling 10 menit, 100 menit, 1000 10 menit ya. Sabrullah ulah emang kecepatan. Salawat pulang 1000 kali sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nah, tamulaan membaca itu sambil berjalan, sambil berduduk, sambil berabah kada apa-apa dulu. Ya Allah, sambil berhiring, sambil melihat TV kada apa-apa dulu. Melatih, membiasakan mumpung dulu. Kayak apa mumpungnya supaya kayak burit ayam jadi guru bahari. Katujuh bawirid. Maka disebutkan di guru-guru di Matapura pun lah. Oh Yusidin. Apalagi yang ayah pimpinan untung sidin tuh kerja di mubadian gak ada. Nah, kenapa muntung gak ada tapi mubadian tapi bawirid? Orang itu minah tarikatnya ma'amalahkan, meyakini bahwa Allah bersifat sama dan besar. Nah, kenapa hubungannya aja wirid lawan yang tadi, lawan berkata yang haram, lawan yang berbuat maksiat? Nah, coba kita pikirkan saja akal. Orang toharatan bawirid misalnya membaca salawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mustahil muntungnya memandir yang sia-sia. Kawalah taindai sambil sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kan tahulah itu ya tempat dusta aja kada mungkin. Jadi muntung sudah taisi lawan wiritan, mustahil memandir yang sia-sia apalagi yang haram. Selamat sudahnya, tak amalkan Allah bersifat sama sudah. Satu, imbah itu pulang bila waktu berwirid maulah menggawi yang haram. Kada menggawi yang haram, mengamalkan Allah yang bersifat dasar ini. Nah, berwirid aja pian sebut nih, 2 buting sangkut. Sambil berwirid kira-kira adalah sambil bermaksiat, sambil berjudi misalnya, sambil minuman keras, sambil berwirid. Bubungulan. Nah, ya kalau jadi bila muntung bawirid, selamat muntungnya dari bapandir yang sia-sia apalagi yang haram, selamat anggota tubuhnya dari mengerjakan maksiat. Tak amalkan adab Allah bersifat sama dan Allah bersifat besar. 2 sudah. Imbahnya itu bawirid ini pulang termasuk ibadah. 3 nah, dapatnya termasuk ibadah. Ibadah itu kan 4, menuntut ilmu, menggawi yang wajib, menggawi yang sunat, bawirid. Ayo pian sekali jurus saja, sekali gawi ya. Apabila ketujuh bawirid selain dapat 4 macam tadi, hati lembut, imbah itu pulang rejeki lancar, imbah itu pulang awak ini rasa sehat, imbah itu pulang kada pengulir gara-gara muntung nah bawirid. Lalu hati imbah itu pulang ada tambahannya lagi membawa bawirid yang 4 macam tadi kan berdiam aja nya dapat 4 ya kalau ini membawa bawirid pulang tambahannya banyak lagi fadilat wirid ini dapat, belum lagi fadilat niatnya bawirid lain lagi pulang dapatnya. Sangu mati pahala dapat pulang. Nah, jadi kada kesudahannya lah. Nah, ujar guru bahari, selama kita nengai jasidin menjaga wiritan, selama itu kita itu tersambung dengan aku. Bila ikan tersambung lawan aku, hakikatnya tersambung dengan guruku. Tersambung dengan guruku, hakikatnya tersambung dengan guru sini ke atas lagi, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambung menyambung. Tapi mau kita ampih bawirid, seolah-olah kita tuh memutus hubungan silaturahmi lawan perguruan, seolah-olah itu nah. Makanya kita tuh muntung kada tapi bawirid, artinya wirid guru kada tapi dibaca, kita tuh jarang ingat tahun sidin lihat aja kada tapi mengingati kada. Tapi mun katujuh membaca wirid balian guru kita, rasa ada guru tuh rasa sakadudukan. Nah
wirid sudah. Jadi sebutin yang kita ingati. Ma'amalakan Allah bersifat sama, yakin Allah bersifat sama dan bersifat dasar terhadap kita, yakin kita percaya, sebutin aja muliahnya berwirid. Ada datang bacanya di sini berwirid ya kok. Nah ini nanti pemahaman kan, pemahamannya ada datang bacanya berwirid di sini. Cuma bila berwirid dapat adab yang keduanya ini. Nah satu sudah. Lalu berikutnya ujar Habib Usman Batawi inilah, kita semalam sudah belajar bahwa Allah bersifat ilmu ya kalau. Nah wayah ini pulang sekarang ini kita belajar Allah bersifat sama dan basar. Ilmu Allah, sama Allah, basar Allah itu bertakluk kepada segala yang mungkinat. Segala makhluk ini dita'alluki oleh tiga macam itu dengan ta'alluq inkisab namanya. Artinya jelas. Kadada dalam ilmu Allah yang kada jelas, kadada dalam pendengaran Allah yang kada jelas, kadada dalam penglihatan Allah yang kada jelas. Baik itu zahirnya maupun batinnya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka seolah-olah ujar Habib Usman Batawi kita itu nang kaya badiam di rumah orang. Dan apa yang terjadi di rumah orang itu ampunnya tahu, ampunnya melihat, ampunnya mendengar. Nah, apabila badiam di rumah orang, kita disuruh adab. Nah, adab dan apabila kita yakin bahwa Allah itu mengetahui keadaan kita, adabnya semalam 3. Hafal pian sudah tuh. Yang mana hafal? Hafal. Ulangi. Nah, pertama rajin beribadah, rasa cukup Allah tahu ya kalau yang kisah ilmu semalam toh. Yang kedua menuntut ilmu supaya ibadah yang dirajini, yang dirasa cukup Allah tahu ini sah dan diterima oleh Allah. Yang ketiga takutan tersalah. Nah ini berdiam di rumah orang adabnya 3 nih toh. Jadi sesuatu dari kita kepada Allah ya 3 macam nih toh. Sesuatu dari kita nih, dari Allah, dari sesuatu dari kita kepada Allah sebagai ampunnya rumah 3 macam itu pegangannya. Sesuatu dari kita kepada Allah 3 macam itu dulu secara syariat nih lah. Pertama tadi rajin beribadah, rasa cukup diketahui oleh Allah. Imbah ninto pulang berpikir kayak apa supaya ibadah ini sah dan diterima oleh Allah, lalu mau menuntut ilmu. Yang ketiga takutan tersalah, berdiam di rumah orang. Nah itu dari kita kepada Allah. Ini dalam rumah yang itu 2 macamnya, dari kita kepada Allah, dari Allah kepada kita. Nah dari kita kepada Allah 3 macam tadi. Itu wilayah dalam pengetahuan ilmunya Allah. Nah sekarang yang dari Allah kepada kita itu 2 macam. Yang dari Allah kepada kita, sedangkan kita berdiam di rumah siden, sudah bujur, sudah yang dari kita kepada Allah tadi yang 3 tadi. Nah sekarang kita jaga pulang, kita perhatikan pulang kayak apa adabnya kita menghadapi yang dari Allah kepada kita. Itu 2 macam secara umum. Pertama ada yang sesuai lawan nafsu kita, yang dari Allah nih sesuai dengan kehendak kita, maka itu terbit dari sifat jamalnya Allah, terbit dari sifat keelokannya Allah. Misalnya sihat sesuai dengan kehendak hati pian, ada sakit gigi, kuat, berduit, terhindar dari musibah, salamat, bini 4, oh, kan sesuai kehendak tuh, sesuai kehendak nafsu. Nah itu terjadi yang sesuai dengan kehendak nafsu dari Allah, terbit dari sifat jamalnya. Tapi kena ada pulang yang kada sesuai dari nafsu, kada sesuai dengan kehendak nafsu kita, dari Allah juga, terbit dari sifat jalalnya. Hendak berduit kada berduit, hendak sugih kada sugih,
hendak sihat kenyataannya kada sihat, hendak selamat kenyataannya kada selamat, padahal sudah berbacaan tak. Hendak sembuh kenyataannya kada sembuh. Nah, yang kada sembuh, kada sihat, kada selamat terbit dari Allah juga, tapi dari sifat jalalnya Allah. Ini secara umum, secara umum. Nah, orang yang dalam rumahnya Allah tadi, nah lah kita nih hamba-hambanya nih yang dalam rumah ampunnya Allah, di bawah langit, di atas bumi, menyikapi pemberian Allah yang dua macam tadi itu terbagi tiga. Yalah, terbagi tiga. Kita tuh supaya paham dulu petanya. Jadi tahu yang sini bujur, sini salah, di sini yang bagus. Nah, menyikapi pemberian Allah yang dua macam tadi, penghuni rumah Allah ini terbagi tiga. Pertama, termasuk golongan sayyiat naranya, sayyiat yang kedua bagus. Yang kedua golongan hasanat yang bagus. Yang ketiga golongan derajat yang terbaik. Nah, tiga macam golongan nih. Kenapa berbeda-beda? Karena berbedanya sikap mereka menerima yang dari Allah ini. Lalu mereka ini keadaannya berbeda-beda. Ada yang wilayah sayyiat, ada yang wilayah hasanat, ada yang wilayah derajat. Sikap bubuhannya ini pangbelain lawan pemberian Allah tadi. Nah, orang yang berada di wilayah syai'at, kenapa dikelompokkan di wilayah syai'at? Padahal sama aja nih, hidup, makan, guring sama berarti. Bila menerima yang nyaman sesuai lawan nafsu, misalnya sugih, orang ini pamalar benar, dapat hujungan hidup berdiam, kada tapi berkumpul, kada tapi berkawan, imbah rugi sakampungan tahu. Bila bangkrut kan sakampungan tahu, berapa masyarakat nih, bahkan bertulis di papan rumah, aku sedang rugi ya. Nang kayak bertulis tuh bang, babar tuh bang. Yang seorang ini ditipu orang, babar. Yang seorang dirampok orang, babar. Yang seorang kamalingan, babar, tumbur. Yang semalam-semalam yang dapat hujungan, dapat amas yang sekilo, dapat intan yang begingco, kan berdiam ya. Sedikit ya yang kada nyaman, babar. Maka yang dihabari ini makhluk bakisah. Yang nyaman dan yang kada nyaman datang dari Allah, sikapnya tak salah. Menghadapi yang datang dari Allah ini, sikapnya tak salah. Bahabar, waktunya bahabar yang kada nyaman ini hakikatnya ujar ulama tasawuf lah mahabarakan kejelekan Allah. Nang kaya Allah Ta'ala tuh jelek, dijelek-jelekannya Allah kepada seluruh masyarakat bilanya bahabar yang kada nyaman tuh nah. Karena kan sudah kita meyakini bahwa ini datang dari Allah. Hilang sandal, hilang rokok sebilah kan tumbur sama segitan. Sebilah nah rokoknya hilang. Nah, ini orang sayyiat naranya. Nah, orang ini biasanya jar guru bahari orang yang kada tapi mau menuntut ilmu, kada tapi mau badadangar, lalu gawian tersalah, cara hidup tersalah. Orang ini biasanya pinandunya hanya lawan makhluk, kenalnya hanya dengan makhluk, bila berterima kasih hanya kepada makhluk, bila mencintai hanya mencintai makhluk, bila takutan takut kepada makhluk, bila makhluk itu baik benar takut kehilangan makhluk, bila ada yang sesuatu yang diharapnya yang dihadapinya makhluk. Nah, di sini biasanya orang itu duduknya. Nah, orang-orang yang dari sinilah diambil Allah yang akan menjadi su'ul khotimah matinya. Wilayah sini nih yang su'ul khotimah itu nah wilayah sini, dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun
Bisa aja orangnya sugih, bisa aja orangnya miskin, bisa bibinian, bisa lelakian. Nah, jadi kita hati-hati benar. Imbah itu gulungan yang hasanat. Gulungan hasanat ini sudah belajar sifat 20. Allah bersifat sama, Allah bersifat besar. Tapi inya belajar kada tapi lantak benar. Jadi ujar gurunya, Allah melihat ikam, Allah mendengar ikam. Apabila ikam ada terjadi sesuatu hajat, aduakan kepada Allah. Berdoa ikam kepada Allah, karena Allah maha mendengar dan maha melihat. Bujur enggak itu? Bujur sudah. Lalu orang ini dapat yang kada nyaman dari Allah, kada sesuai lawan nafsunya, diaduakannya lawan Allah. Nya madu lawan berdua apa belain kan? Bila badu lawan berdua belain. Kalau badu inilah, ya Allah ulun garing ya nah badu tuh. Ya Allah ulun miskin badu. Tapi kalau nya ya Allah sugihkan ulun doa tuh. Keduanya bagus, tapi kepada Allah. Kalau berdoa kepada makhluk, nah ini yang wilayah pertama tadi. Ya Allah, ulun ini jahil, alim makan ulun. Nah, tak kumpul doa tuh. Ada pengaduan, ada doa. Ya Allah, ulun ini fakir, sugihkan ulun. Tak kumpul doa. Ya Allah, ulun garing, sembuhkan. Bagus sudah ini. Tanda orang ini beriman kepada Allah bersifat sama dan Allah bersifat besar. Bila yang kada nyaman ditimpanya, orang ini pamulaan dahulu inya badu lawan Allah, bakaluh kesah dengan Allah, bangun pian jam 2 beutuk, sembahyang sunat wudu, sembahyang hajat, sembahyang taubat, baca Quran, bangkrut pengusaha. Lalu rajin cangkal badu-adu Allah Ta'ala supaya Allah ini menyugihkan pulang. Bangun malam supaya Allah menyembuhkan penyakit. Nah, badu-adu Allah Ta'ala. Nah, ini Allah bersifat sama dan bersifat besar, diyakininya. Lalu ingin itu badu dan berdoa kepada Allah. Kepada makhluk bang, berkisah dia ada yang bertakun kisahkannya. Tapi lawan Allah berdahulunya, ini hasanat naranya ini. Hasanat, arti hasanat, orang itu diberi kebaikan oleh Allah. Caka ibarat kebaikan itu diterjemahkan di akhirat, ya masuk surga. Di surga, di akhirat masuk surga orang. Seandainya kebaikan itu diterjemahkan di akhirat ke surga narnya. Karena di hatinya kadada hendak berkisah-kisah lawan makhluk, kadada hendak berdoa meminta kepada makhluk, kadada. Yang dipintanya Allah, yang dikeluh kesahinya Allah. Berarti nya meyakini Allah ini yang kawanya, makhluk ada kawa. Bapak berkisah lawan makhluk. Nah, hasanat darangan ini. Nah, inilah yang disebut mukmin naranya. Ada lagi yang di atas mukmin, tapi kada bertahan kawa sanggup ini. Nah, 100 seikong yang kawa. Itu bisa gagal seikong tak. Ini orang yang solok, salik naranya, belajar juga sifat 20 sidin yang salik, nah belajar juga, dapat musibah berdiam, badu lawan Allah ada, berdoa lawan Allah kada, hatinya kada dulu, apalagi lawan makhluk jauh benar. Kenapa inya kada badu lawan Allah, kada berdoa lawan Allah Ta'ala? Jadinya yang memberi ini Allah, yang kada nyaman ini datang dari Allah. Bapak aku mah aduakan pulang lawan sidin, benda ini datang dari sidin. Kada wani aku badu-adu kada wani, karena dianggap Allah Ta'ala aku ini seolah-olah memadahkan Allah Ta'ala itu kada tahu, kada melihat. Lalu aku menyampaikan pulang, padahal ini datang dari sidin juga, datang dari kehendak sidin. Kadawani aku memalampangi kehendak sidin.
sakit misalnya, garing itu ada 4 di situ. Sifat Allah yang datang kepada kita tuh bukti bahwa Allah bersifat iradat, bukti Allah bersifat kudrat, bukti Allah bersifat hayat, bukti Allah bersifat ilmu. Dalam ilmunya Allah aku nih garing, dalam kehendaknya Allah aku nih garing. Maka kehendak Allah tuh kada ada yang kada baiknya. Maka garing ini khairan dalam pandangan orang yang salik. Paham lebih nih? Kebaikan dalam pandangan orang yang salik ini nah. Kalau mukmin ini lain lagi nya indah garing. Hendak sihat diaduakannya Allah Ta'ala, tapi kada kepada makhluk nih untungnya. Kalau salik nih kada, nya sudah pelajaran tawakal tadi ada. Arti tawakal tadi minta pilihan Allah Ta'ala. Balain pian orang berdoa, orang yang meminta lawan Allah badu-adu, ada pilihannya yang diadu-adu. Ya Allah, ulun fakir sugihakan. Nah sugihakan itu pilihannya. Fakir itu datang dari Allah. Ujar ulama tasawuf, baik mana pilihan kita yang dengan pemberian Allah, terbaik pemberian Allah. Karena fakir ini datang dari Allah, kehendak kita sugih, harap pemberian Allah ini. Karena pemberian Allah ini datang dari yang spesialis, kehendak kita datang dari nafsu kita. Nah, makanya ini kata kawas seberataan pian ini. Angkat tangan aja. Jadi kita ambil hasanatnya. Ya Allah, ulun fakir, sugihakan ulun. Ya Allah, ulun garing, sembuhkan. Karena kita yakin Allah melihat, Allah mendengar doa kita. Nah, tapi seumuran kita kadang menjadi kekasih Allah. Ashabul yamin kedudukannya ini. Masuk surga, di surga kita kadang melihat dengan zat Allah. Walaupun masuk surga. Karena ibadah kita disusupi oleh nafsu yang tersembunyi. Apa itu nafsu tersembunyi? Hendak nyaman, sembuh hendak nyaman, sugih hendak nyaman. Nah, jadi bila bujur yakin Allah itu bersifat ilmu, bersifat mendengar, bersifat melihat, datang musibah berdiam pian. Gampang-gampang inilah ujar guru sekumpul tabiat sidin berkisah lah mulai lagi remaja sudah kayak itu dipukuli orang sidin lagi remaja dipukuli orang berbiru-biru awak sidin ya sikat aja kisahnya lah waktunya sudah mepet nah boleh ke rumah kada bahabar sidin karena sudah dikisahkan tadi oleh abah sidin guru tauhid sidin pertama ya abah sidin dengan peninian sidin. Bila ikam bahabar lawan makhluk syirik jar abah sidin. Apakah yang terjadi terhadap ikam jaya bila bahabar lawan makhluk syirik? Bila ikam bahabar lawan Allah, madu kepada Allah, meminta kepada Allah, bungol ngarannya sidin. Itu tuh datang dari Allah, ikam aduakan pulang. Itu pilihan Allah, ikam aduakan pulang. Kada pintar ngarannya sidin. Nah, ini ngalih sedikit lah ini. Jadi datang guru sekolah ke rumah, berdiam ya sidin. Melihat paninian, ada bahabar juga sidin, mengasai paninian, jai bertol lawan minyak angin lah. Dan baunya anginnya kedengaran, baunya keciuman. Abah sidin ini kena curiga-curiga juga masuk, tapi ingat lawang aja melihat nah. Ada batakom juga abah sidin, hanya memandang lawan mata, seolah-olah pandangan abahku jadi guru sekolah memadahi. Dalam urusan tauhid waktu itu jangan ba'adu lawan makhluk, jangan ba'adu lawan Allah, seolah-olah kayak itu pandangan abah sidin lawan aku di sidin. Berarti ya sidin ada berkisah yang kenapa. Nah itu tuh amun kita pian melihat anak biru-biru tuh sedikit saja guris, siapa anak guris tadi jah bunga bener tuh jah kita tangi jah abahnya kayak itu tuh ya anaknya pulang nangis bimat ya jauh benar orang berharap ya datang pulang Komnas HAM tuh nanggur HAM ya. Nah, wayah ini kalau orang bahari lain kisah. Apabila ikam bala lapor lawan makhluk syirik karena makhluk kada bisa memberi manfaat. Bila ikam berlapor kepada Allah bungul
Apa gunanya belajar tauhid di sini? Nah, ini orang suluk kayak itu, orang suluk. Jadi badiam, hawa badiam. Kenapa? Karena yang bincol ini datang dari Allah. Maka sudah kaidah la yuridu bika illa khaira. Allah menghadapi bincol di dahi hanya satu tujuan, kebaikan. Maka bincol tadi dipandang oleh orang yang bujur paham tentang tauhid ini kebaikan. Bincol ini kebaikan. Hilang sandal kebaikan, tapi di hati itu jangan diucapkan. Karena sengaja orang datang ke rumah bayambil. Nah, jadi ada 3 wilayah. Badiam, badiam. Tapi badiam ini hati kada menapiakan syariat. Lah, jadi orang yang di wilayah derajat berusaha tetap. Jaka ibarat garing itu tetap ke dokter. Garing tetap ke dokter pian. Orang hasanat nih garing pak nyata ke dokter sudah memang itu tujuannya sembuh. Orang yang sayiat pak jelasnya ke dokter. Tapi orang sayiat ini bila inya kada sembuh bermamai. Orang hasanat ini bila inya kada sembuh kada apa-apa dinya. Allah belum menyembuhkan. Kalaunya orang yang derajat kada sembuh inya gembira. Nah, kenapa kalau kayak itu aja? Nah, karena ingat tadi orang derajat ini yang dipandangnya itu Allah. Waktu sembuh yang dipandangnya Allah Al-Mu'ti. Waktu garing dipandangnya Allah Al-Mani'. Nah ini nih. Yang datang dari Allah tuh kada ada yang kada baiknya dia, baik terus. Nah, ini 3 wilayah, 3 derajat namanya. 3 wilayah ini nih sikap kita, keadaan kita terhadap Allah bersifat sama dan basar. Menghadapi yang dari Allah kepada kita, belajar dari Allah bersifat sama dan basar. Hasilnya ada 3 kelompok manusia. Sedangkan menghadapi kita apa dari Allah, Pak, dari kita kepada Allah 3 macam gitu tadi sudah. Ya kelak. Jadi berdiam di rumah orang, ada yang dari kita kepada Allah 3. Bagawi rajin cangkal beribadah, cukup Allah yang tahu. Berpikir menuntut ilmu supaya ibadah pun ini diterima dan sah. Lalu takutan tak salah. Ini adab berdiam di rumah orang, dari kita kepada Allah. Kalau dari Allah kepada kita, nah terserah kita aja, asal jangan wilayah sayiat aja. Hasanat kah? Amun kawa derajat. Mengkawa derajat. Nah, orang derajat inilah jar guru bahari yang akan diberikan mahabbah kepada Allah. Orang derajat ini pian dapat garingnya dibuliminya nangka kaya hari raya. Ayo pian. Kenapa? Tanda kasih dari Allah. Ada gampang-gampang la yuridu bika illa khaira. Garing ini kebaikan nih, bulim-bulimnya garing. Cakanya Allah tuh kada menyuruh baubat, kada baubat. Cuma Allah menyuruh baubat. Nah, itulah ke dokter juga. Kenapa pengen ke dokter aja? Garing. Disuruh Allah. Nah, ini hakikat lillahi ta'ala. Nafsu kada terumpat nih. Amun yang hasanat tadi nafsu masih terumpat. Kenapa pengen ke dokter? Hendak sembuh. Salah kah? Ada salahnya. Hasanat aja wilayahnya itu terdapat aja. Nah, ini petanya lah. Mudahan kita mengerti itu yang ini ya Pak. Wallahu a'lam. Allahumma sholli salat